Hai, salam kenal. Namaku Salma Furaida atau biasa dipanggil Sasa. Kali ini aku mau menjelaskan seputar gempa bumi. Apa itu gempa? Gempa bumi disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi. Bahaya yang dapat timbul karena gempa diantaranya adanya getaran tanah secara terus-menerus yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan dan gedung. Selain itu, ada juga likuifaksi, yaitu kondisi di mana tanah secara tiba-tiba kehilangan kepadatannya dan menyebabkan tanah menjadi cair sehingga dapat menelan apapun yang ada di atasnya. Yang lebih parah lagi yaitu tsunami. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat berpotensi menjadi tsunami apabila terjadi patahan pada lempeng di dasar laut, seperti yang pernah terjadi pada Jepang. Adapun dampak dari adanya gempa antara lain kerusakan bangunan dan infrastruktur yang meliputi runtuhnya bangunan, kerusakan pada jaringan listrik, dan kerusakan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lalu, ada korban jiwa dan cedera, adanya kematian, dan peningkatan risiko penyakit akibat kondisi tidak higienis setelah gempa. Setelah itu, ada longsor dan likuifaksi. Tanah longsor dan likuifaksi menyebabkan bangunan amblas atau miring. Dampak lainnya dapat mengakibatkan trauma secara mental bagi korban yang merasakan langsung gempa bumi tersebut. Lalu, apa yang membedakan antara gempa yang pernah terjadi di Jepang dengan Indonesia dari segi kesiapan dan ketanggapan dalam penanggulangan? Gempa yang pernah terjadi di Jepang berdasarkan video yang ada berkekuatan 7,6 skala Richter. Itu termasuk gempa yang lebih kuat dibandingkan gempa yang pernah terjadi di Jogja pada tahun 2006 berkekuatan 5,9 skala Richter. Namun, meskipun Jepang dilanda gempa sebesar itu, angka kematian tetap rendah berkat langkah-langkah pencegahan yang tepat. Jepang sudah menerapkan langkah-langkah yang lebih maju dalam menanggulangi gempa, mengingat lokasi Jepang yang berada tepat di atas 4 lempeng tektonik utama sehingga lebih rawan untuk terjadi gempa. Beberapa sistem yang digunakan Jepang untuk meminimalisir terjadinya korban bencana, diantaranya adanya kit survival pada setiap rumah untuk keadaan darurat. Kemudian adanya sistem peringatan dini. Pada telepon terdapat alarm sistem peringatan gempa dan tsunami. Kemudian, ada pelatihan di sekolah bagi anak-anak untuk mengedukasi bagaimana cara menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Selain itu, pada pondasi bangunan, Jepang memiliki sistem untuk memasang isolasi seismil, yaitu bangunan dipisahkan dari tanah menggunakan lapisan khusus agar bergerak independen saat terjadi guncangan. Selain itu, dilengkapi pula dengan pendulum stabilizer pada gedung-gedung pencakar langit untuk menstabilkan gerakan bangunan pada saat gempa. Untuk mencegah bencana lebih lanjut, Jepang menggunakan berbagai teknik rekayasa termasuk sabo yang meliputi jaringan beton yang mengamankan lereng gunung, menahan batu, dan puing-puing serta teknik pengelolaan air. Semua struktur dibangun untuk tahan terhadap gempa besar, termasuk jembatan yang dilengkapi dengan bantalan khusus untuk menyerap energi dari benturan. Hal-hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, sehingga bahkan pada gempa berkekuatan 5,9 skala Richter pada 2006 lalu dapat memakan banyak korban jiwa, banyak bangunan yang runtuh, serta jatuhnya ekonomi di sekitar pada saat itu. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you.